Word dulu. Oke, silakan dari mulai. Ada yang nawarin 280 gitu. Untuk surveinya. Baik. Yang lebih detail lah, Mas. Kalau kemarin tuh cuma sedikit gitu. Iya. Yang mana itu kemarin tuh baru kayak gitu, terus bahannya apa ya kemarin? Ada soal ini pengelolaan. Baik, Pak, izin masuk. Mas, Kami dari kelompok SDN tadi diskusi kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang hukum perencanaan dan pembiayaan program pengembangan. Sebelumnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hafiz Nando Prasetya dengan NIM 120220124. Ada saya sendiri Akila Putra Nala NIM 138. Selanjutnya ada Nimada Rizkyanti Lasti Utami NIM 231 dan juga ada Rika Hamelian NIM 228. Baik, yang pertama ada produk dari substansi perencanaan pembangunan dan pembiayaan program pembangunan. Yang pertama ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan yang kedua ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Next. Yang pertama ada APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut juga dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan ada beberapa fungsi dari APBD ini, yaitu yang pertama, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Next. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan undang-undang. Dalam pendapatan asli daerah ini, yang pertama ada pajak daerah, yaitu sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, di mana pajak atau kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai undang-undang yang berlaku. Nantinya pajak ini akan digunakan untuk berbagai macam keperluan daerah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, untuk kegunaan pembiayaan penyelenggaraan. Ini juga memiliki banyak macamnya seperti pajak hotel, pajak restoran dan rumah makan, atau pajak hiburan dan sebagainya. Yang kedua ada retribusi daerah. Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Contohnya ada retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum dan retribusi pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Maksudnya adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah seperti badan usaha milik daerah, untuk selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dan untuk pendapatan asli daerah lainnya yang sah itu adalah pendapatan di luar dari ketiga sumber sebelumnya. Contohnya adalah jasa giro, pendapatan bunga, dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang. Yang B, pendapatan transfer. Terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Yang pertama, transfer pemerintah pusat ini terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Kemudian yang kedua, dana transfer antar daerah ini yaitu pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Yang C, pendapatan daerah lainnya yang sah. Yang pertama adalah hibah,
yang kedua dana darurat, dan yang ketiga pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Yang kedua adalah belanja daerah. A. Belanja operasi, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Yang B. Belanja modal, terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Kemudian yang D, yang C ada belanja tidak terduga, dan yang D ada belanja transfer, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Next. Yang ketiga ada pembiayaan daerah, yaitu penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau SILPA, kemudian pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B, pengeluaran pembiayaan, terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Next. Yang kedua adalah APBN. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini memiliki fungsi sama seperti APBD sebelumnya, yaitu ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dan APBN ini terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Yang pertama, anggaran pendapatan ini terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Yang kedua, anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa. Yang ketiga, ada pembiayaan anggaran. Ini terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Next. Adapun tahap perencanaan program dan pembiayaan program pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan aturan main atau suatu kebijakan yang berbentuk instrumen. Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki kekuatan memaksa sehingga jalannya pembangunan dapat diikuti oleh seluruh stakeholders. Secara teoritis dapat dipahami bahwa sebuah perencanaan melalui 4 tahapan, yaitu menetapkan tujuan, membuat rencana tindakan, mengevaluasi kemajuan, dan menilai kinerja secara keseluruhan. Pembiayaan pembangunan dalam arti luas yaitu usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan, utang, dan kekayaan yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan tahapan. Yang pertama ada penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana. And next. Selanjutnya ada kelembagaan. Kelembagaan sistem perencanaan pembangunan nasional meliputi yang pertama ada Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan tersebut, Presiden dibantu oleh Menteri. Lalu pimpinan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai tugas dan kewenangannya. Lalu yang keempat ada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selanjutnya ada pengaturan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan di tingkat daerah diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Selanjutnya dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD,
dan juga oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD selaku pejabat pengguna anggaran barang daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya Pak, langsung masuk ke sesi pertanyaan atau presentasi dari kelas lain? Dicukupkan dulu untuk yang RC. Terima kasih. Kita habiskan dulu si paparannya sampai kelas keempat ya, baru nanti sesi tanya jawab atau diskusi. Oke, berarti terima kasih paparannya untuk kelompok dari kelas RC. Mungkin sedikit komentar tadi judulnya agak ini ya, kok jadi rencana pengembangan gitu ya, padahal harusnya pembangunan gitu. Dan tadi ada pasal 10 ayat 1, tapi undang-undangnya ada nggak tuh tercantum? Ya gitu aja sih. Oke, kelas kedua dipersilakan. Kelas RB boleh, Pak? Silakan Ibnu. Langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 kelas RB akan mempresentasikan substansi perencanaan dan pembiayaan program pembangunan produk, tahap, dan kelembagaan. Next. Di sini anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Muhammad Ibnu Qayyim Kamil, ada Febriarta, ada Jessica Yesa Sijaba, dan ada Izatur Royan. Outline di sini ada produk, tahapan, dan kelembagaan. Pembahasan yang pertama itu membahas mengenai produk. Berikut terdapat diagram alur perencanaan program dan penganggaran. Dalam UU SPPN, perencanaan pembangunan nasional itu terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian atau lembaga, dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional akan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM, dan rencana pembangunan tahunan atau RKP. Next. Lalu selanjutnya terdapat tabel ruang lingkup perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Next. Selanjutnya adalah tahapan dari siklus perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah. Next. Yang pertama adalah tahapan menyusun RAPD. Yang pertama itu ada rencana pemerintahan daerah atau rencana pemerintahan daerah RKPD, kemudian kebijakan umum APBD atau KUA, kemudian ada prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS, ada rencana kerja dan anggaran SKPD, RKA SKPD, rancangan Perda APBD dan Perda APBD. Next. Tahap pertama itu adalah penyusunan RKPD. RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD. RKPD ini berisi satu, prioritas pembangunan daerah, kedua, rancangan kerangka ekonomi daerah, ketiga, arahan kebijakan keuangan daerah, kemudian yang keempat itu ada program SKPD, ringkas SKPD, dan kewilayahan dan lintas kewilayahan. Next. Tahapan kedua adalah menyusun KUA atau kebijakan umum APBD. Kepala daerah dibantu oleh TPAD yang dipimpin oleh Sekda menyusun rencana KUA berdasarkan RKPD. Kemudian RKUA yang telah disusun disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah paling lambat pada bulan Juni. Kemudian ada RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD
paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan. Next. Tahap ketiga itu adalah menyusun prioritas anggaran sementara. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS yang disusun dengan tahapan. Yang pertama, menentukan skala prioritas. Kedua, menentukan urutan program. Kemudian ada menyusun platform anggaran sementara. Yang kemudian, kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas. Paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan. Yang ketiga, pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Selanjutnya, rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran lalu. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Tahap 4 itu adalah penyusunan RKA SKPD. TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepada SKPD dan menyusun RKA SKPD. RKA SKPD mencakup PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD, sinkronisasi program, batas waktu penyampaian, prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran. Kemudian ada dokumen KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. Next. Selanjutnya tahap 5 penyusunan Raperda APBD. RKA SKPD yang telah disusun disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya. RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang penjabaran APBD. Raperda tentang APBD tersebut disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Rencana pengelolaan disusun dalam Raperda dan dapat dilaksanakan setelah disahkan Mendagri untuk pemerintah provinsi dan gubernur untuk pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Pengajuan pengesahan Raperda maksimal 15 hari kerja setelah ditetapkan DPRD dan kepala daerah. Jika setelah lebih dari 30 hari Mendagri dan gubernur tidak mengesahkan Raperda, maka Raperda dapat ditetapkan menjadi perkada oleh kepala daerah. Next. Tahapan ke-6 itu ada evaluasi RAPBD. Yang pertama pada lingkup provinsi, Raperda yang telah disetujui DPRD dan Rapergub harus diajukan untuk dievaluasi pada Mendagri maksimal 3 hari kerja sebelum ditetapkan oleh gubernur. Jika evaluasi telah sesuai dengan kepentingan umum dan aturan yang lebih tinggi, maka gubernur dapat menetapkan rancangan menjadi perda atau pergub. Jika evaluasi tidak sesuai, maka gubernur dan DPRD melakukan perbaikan maksimal 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Dan jika gubernur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan rancangan menjadi perda dan pergub, maka Mendagri berhak membatalkan ketetapan tersebut. Dan yang digunakan adalah APBD tahun sebelumnya dengan peraturan menteri. Kemudian evaluasi pada lingkup kabupaten. Raperda yang telah disetujui harus diajukan untuk dievaluasi pada gubernur. Hasil keputusan gubernur tersebut disampaikan pada bupati wali kota. Jika evaluasi telah sesuai dengan kepentingan umum dan aturan lebih tinggi, maka bupati wali kota dapat menetapkan rancangan Raperda. Jika tidak sesuai dengan aturan lebih tinggi, maka bupati wali kota dan DPRD melakukan perbaikan maksimal 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Jika bupati atau wali kota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, maka gubernur berhak membatalkan ketetapan tersebut. Dan yang digunakan adalah APBD tahun sebelumnya dengan ketetapan gubernur.
maksimal 7 hari kerja setelah pembatalan. Pelaksanaan Perda harus dihentikan dan dicabut oleh DPRD dan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengeluaran APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan Perkada. Next. Tahapan yang ketujuh adalah penetapan Perda APBD. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten atau kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. Next. Kemudian kelembagaan, pengaturan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. 1. Pengelolaan keuangan di tingkat daerah diserahkan kepada gubernur atau wali kota atau bupati. Setelah itu dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD, dan oleh Kepala SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Tugas pejabat pengelola keuangan daerah. 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Yang kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda. Yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang kelima, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tugas Kepala SKPD atau Satuan Pekerja Perangkat Daerah. Yang 1, menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya. Kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Ketiga, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Yang keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak. Yang kelima, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Yang keenam, mengelola barang milik daerah atau kekayaan daerah yang merupakan tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Yang keenam, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SPD yang dipimpinnya. Sekian dari kelompok 11 kelas RB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi dari kelas RB. Cukup lengkap ya pembahasannya. Sekarang kita lanjutkan ke presenter ketiga. Silakan kelas RA atau RD. RD boleh. RD silakan Elizabeth dan kawan-kawan. Izin share screen sebelumnya Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Di saya sudah. Baik, kami dari kelompok 11 kelas RD akan mempresentasikan hasil diskusi mata kuliah hukum perencanaan pada minggu ini dengan topik substansi perencanaan program dan pembiayaan program pembangunan. Adapun outline dari presentasi kami hari ini, yang pertama terkait dengan produk, yang kedua tahap, yang ketiga adalah kelembagaan. Kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Elisa Benjernahor dengan NIM 008. Yang kedua terdapat Zakia Auliana Darojat dengan NIM 135. Selanjutnya terdapat Fahri Mohtar dengan NIM 112. Dan yang terakhir Asa Bangsa Putra dengan NIM 125. Yang pertama terkait dengan produk hukum pelaksanaan pembangunan. Produk hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah produk hukum mulai dari tatanan tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga yang terendah, ya seperti yang kita tahu, yang berada di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, Pemerintah Republik Indonesia tahun 2004 secara garis besar mengaturkan penyelenggaraan perencanaan makro setiap
pada setiap fungsi pemerintahan di setiap bidang kehidupan yang dilakukan secara terpadu dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang SPPN ini dijabarkan menjadi 3. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang kita tahu sebagai RPJP, selanjutnya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan yang terakhir Rencana Pembangunan Tahunan. Produk hukum yang menjadi acuan berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang membahas terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau disingkat sebagai RPJPN pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPN secara sederhana dipahami sebagai dokumen perencanaan dengan masa berlaku 20 tahun, dan untuk periode perencanaan RPJPN saat ini adalah dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Secara garis besar, substansi RPJPN menjabarkan berbagai tujuan atau target pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui rumusan visi, misi, serta arah pembangunan nasional. RPJPN sebagai produk perencanaan nasional juga dijadikan acuan dalam penyusunan RPJP daerah. Selanjutnya dalam outline hari ini kita akan membahas terkait APBN dan APBD. Apa itu APBN dan APBD? Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 juga menjelaskan yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Maka APBN adalah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. Selanjutnya, pengertian anggaran negara yang selanjutnya disebut APBN tersebut dapat mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini mengarah kepada 5 unsur APBN. Yang pertama, APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku dalam 1 tahun saja. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, APBN ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi APBD dan APBD. APBN dan APBD. 1. Fungsi otorisasi, yaitu fungsi ini menjadi dasar untuk negara atau daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. 2. Fungsi perencanaan. APBN atau APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. 3. Fungsi pengawasan, pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. 4. Fungsi alokasi sebagai penyediaan barang publik atau sektor pembangunan. 5. Fungsi distribusi, dana yang akan digunakan tidak bisa hanya berpusat di satu daerah, namun hanya merata ke daerah lainnya. 6. Fungsi stabilisasi, berperan dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Next. Untuk tahap mekanisme penyusunan APBN dan tahapannya, mekanisme penyusunan APBD dan tahapannya. Next. Mekanisme penyusunan APBN dan tahapannya ada 4, yaitu 1. Tahapan
perencanaan dan penetapan RAPBN. Perencanaan dan penyusunan RAPBN dilakukan pada setiap periode Januari sampai Juli di tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Perencanaan dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP atau RKAKL yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. 2. Tahapan pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. RAPBN yang telah ditetapkan kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh Menteri Keuangan atau Menpro, Panitia Anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dari DPD. Hasil dari pembahasan RAPBN akan menjadi UU APBN yang memuat satuan anggaran. 3. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN selama Januari sampai Desember di tahun anggaran berjalan dalam anggaran belanja negara harus berdasar pada prinsip. 4. Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebelum tahun anggaran APBN berakhir. Kementerian Keuangan diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Next. Untuk mekanisme penyusunan APBD dan tahapannya, yaitu ada 4 tahap, yaitu 1. Tahap perancangan dan pengajuan. APBD dirancang dan diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. 2. Tahap pembahasan dan persetujuan. Rancangan APBD atau RAPBD akan dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Selain itu, DPRD juga akan memutuskan untuk setuju atau tidak mengenai RAPBD tersebut. 3. Tahap pelaksanaan, yaitu setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, ketentuan lebih detail soal pelaksanaannya lebih lanjut akan dituangkan melalui keputusan gubernur atau wali kota atau bupati. 4. Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh kepada daerah kepada DPRD. Penyampaian laporan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya akan disampaikan rekan kita. Selanjutnya, kelembagaan perencanaan program dan pembiayaan program pembangunan. Yang pertama ada pengaturan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu pengelolaan keuangan di tingkat daerah diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Selanjutnya dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD dan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Selanjutnya tugas pejabat pengelola keuangan daerah yaitu menyusun, melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Next. Selanjutnya, tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang pertama, yaitu menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya. Yang kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Yang keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak. Yang kelima, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Yang keenam, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Baik, demikian presentasi dari kami, kelompok 11 kelas RD. Kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Kami kembalikan ke Pak Abdi. Terima kasih kelompok RD. Berarti yang terakhir sekarang tinggal kelas RA ya. Langsung saja silakan kelas RA.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi pada wabarakatuh. Bapak sudah memberikan waktunya. Kami dari kelompok 11 dari kelas RA akan memaparkan hasil diskusi kami. Next. Kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Nabil Denasa, D. Ayu, Yusifa Adelia, Gloria Santa Clara, dan Tania Azhara Putri. Outline dari pemaparan kami sendiri ini terdiri dari tujuan, produk, tahap, serta kelembagaan. Tujuan dari perencanaan pembangunan yang dilakukan suatu negara atau daerah, yaitu diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumber daya ekonomi yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada produk perencanaan program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk yang nasional ada RPJP Nasional, RPJM Nasional, Resra KL, RKP, dan Renja KL. Sedangkan untuk yang daerah ada RPJP Daerah, RPJM Daerah, Resra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Selanjutnya untuk produk pembiayaan program yang pertama ada APBN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi APBN yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi. Lalu yang kedua ada APBD. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi APBD yaitu sama dengan APBN, yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi. Dapat dilihat alur perencanaan dan penganggaran di bawah ini yang saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lainnya. Alur ini diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan pada tahun 2003 dan 2004. Dapat dilihat berdasarkan dari alurnya, RPJP Nasional menjadi acuan dari visi misi dan program Presiden. Selanjutnya, RPJM Nasional berpedoman pada visi misi dan program Presiden dan dijabarkan sampai Undang-Undang APBN, dan pada tingkat pemerintah daerah sampai dijabarkan menjadi Perda APBD. Selanjutnya. Berikut pembahasan terkait tahapan perencanaan. Yang pertama yaitu penyusunan rencana. Pada tingkat nasional disusun RPJP nasional yang memuat visi misi rencana pembangunan 20 tahun ke depan. Pada tingkat daerah ada rencana RPJP daerah. Selanjutnya. Tahapan yang kedua yaitu penetapan rencana. Terdapat peraturan RPJM nasional yang merupakan turunan dari RPJM untuk rencana pembangunan 5 tahun. Dan di tingkat daerahnya ada RPJMD. Lanjutnya. Yang ketiga yaitu pengendalian pelaksanaan rencana. Pada tingkat nasional ada Bappenas yang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan. Dan di tingkat daerah yang berwenang yaitu Bapeda. Selanjutnya. Yang keempat yaitu tahap evaluasi pelaksanaan rencana. Tujuan dari hasil evaluasi ini yaitu
untuk dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya. Next. Selanjutnya untuk kelembagaan pada skala nasional itu ada Kementerian Keuangan selaku penyelenggara urusan pemerintahan pada bidang keuangan negara guna membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau lebih dikenal dengan Bappenas, penyelenggara urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional guna membantu Presiden atau pemerintah dalam penyusunan kebijakan spasial maupun non-spasial. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan mulai dari pemerintah pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, BUMN, dan lembaga negara lainnya. Selanjutnya dalam bidang penganggaran keuangan negara, DPR memiliki tugas yakni memberikan persetujuan serta pengawasan atas pelaksanaan RUU tentang APBN, memberikan persetujuan terhadap pemindahan tanganan aset negara maupun perjanjian terkait dengan keuangan negara yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Next. Pada skala daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pada Pasal 4 Ayat 1, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu kepala daerah yang dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah dibantu oleh pejabat perangkat daerah. Selanjutnya pada Ayat 4, pejabat perangkat daerah sendiri itu meliputi sekretaris daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, kemudian ada kepala SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah, ada kepala SKPD selaku pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Next. Kemudian tugas dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah itu terdapat pada pasal 7 ayat 1, yakni menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan perda terkait APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang diatur dalam perda, serta melaksanakan fungsi bendahara umum daerah atau BUD. Next. Kemudian tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sendiri pada pasal 10 ayat 1, yakni menyusun rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD, serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 11 kelas RA. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak dosen. Oke, terima kasih kelompok RA. Jadi tadi kita sudah menyaksikan presentasi dari teman-teman kalian dari keempat kelas ya. Secara umum ya sudah lebih baik, tidak ada yang terlalu sama walaupun beberapa poin ada tadi yang dibahas di keempat kelas persis gitu ya. Tapi enggak ya satu itu doang dan ada proses-proses juga. Nah, oke, kita lanjut saja ke sesi diskusi. Silakan untuk 3 penanya pertama acungkan tangannya supaya bisa langsung dicatat. Pertama ada Syafaria dari kelas RC. Kemudian ada Aizah dari kelas RB. Dan yang ketiga ada Erisa dari R3 ini apa nih?
Boleh tolong diinfokan nggak? Ini kamu kelas apa nih, ABCD? Oh, udah diubah jadi RC. Oke, Erisa. Silakan Safaria pertanyaannya. Izin bertanya Pak, kan tadi ada beberapa tahap penyusunan APBD dan APBN. Nah, saya ingin bertanya apa perbedaan sistem atau proses penyusunan APBN dan APBD? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Ini pertanyaannya untuk siapa? Untuk kelas RC Pak. Untuk kelas RC juga ya. Oke. Untuk Aiza, silakan. Izin bertanya Pak, bagaimana apabila terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran terhadap perencanaan pembangunan? Solusi apa yang dapat dilakukan apabila hal tersebut sudah terlanjur terjadi? Maaf, tadi yang pertama agak nggak kedengeran ininya. Yang tidak sinkron apa? Apa namanya? Terjadi apa? Bagaimana apabila terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran terhadap perencanaan pembangunan? Solusi apa yang dapat dilakukan apabila hal tersebut sudah terlanjur terjadi? Oke. Untuk siapa pertanyaannya? Buat siapa aja yang mau jawab? Oke, untuk semuanya ya. Yang terakhir untuk sesi ini dari Erisa, silakan. Baik Pak, saya izin bertanya. Kan seperti yang kita tahu, kalau rencana pembangunan itu ada rencana pembangunan jangka menengah desa gitu. Nah, itu bagaimana proses pembuatan rencana pembangunannya? Itu saja Pak. Rencana pembangunan apa tadi, boleh diulang? Rencana pembangunan jangka menengah desa, Pak. Pembangunan jangka menengah desa ya? Iya benar Pak, untuk RPJM-nya seperti itu Pak. Oke, bagaimana cara menyusunnya? Untuk siapa ini pertanyaannya? Bebas Pak. Oke, untuk semuanya. Oke, silakan. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Saya harap kelompok presenter juga mencatat pertanyaan-pertanyaannya tadi, jadi bisa langsung menjawab pertanyaan siapa yang akan dijawab. Saya silakan untuk kelompok RA, RB, RC, RD. Maaf Pak, Ya. untuk Elizabeth. pertanyaan kedua dan ketiga, apakah boleh diulang Pak? Di saya suaranya sangat kecil Pak. Oh gitu. Oke, jadi yang kedua tadi dari Aiza itu bagaimana apabila terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran. Itu solusinya gimana kalau terjadi. Tuh, lalu yang ketiga dari Erisa itu tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, cara penyusunannya. Gitu Elizabeth. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Mungkin kelompoknya Elizabeth tadi mau langsung jawab. Sebentar, suaranya agak kecil nih. Gloria. Gloria ya? Iya Pak. Bisa ditambah lagi nggak suaranya, diatur? Biar lebih keras. Soalnya di saya masih kecil suaranya. Nggak terlalu nyaring kedengeran. Apakah suara saya sudah terdengar Pak? Nah, ini lebih baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erisa. Untuk rencana pembangunan jangka menengah desa. Pertama-tama, kepala desa membentuk tim penyusun RPJM desa. Lalu, tim penyusun RPJM desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Lalu akan dilakukan pengkajian keadaan desa. Lalu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa dan dilakukan penyusunan rencana RPJM desa. Lalu dilakukan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Lalu pada akhirnya akan dilakukan penetapan dan perubahan RPJM desa. Sekian. Bagaimana Erisa? Mungkin ada tanggapan?
Baik Pak, mungkin saya rasa sudah cukup. Oke, langsung aja ya. Selesai berarti. Oke, satu pertanyaan sudah terjawab. 2 pertanyaan lainnya dipersilakan. Ini terutama untuk RB, RC, RD ya, yang belum menjawab. Izin menjawab, Pak. Oke, Elizabeth, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aizah Rizky, Pak, dari kelas RB. Yang memberikan pertanyaan, bagaimana jika terjadi ketidaksinkronan antara peraturan dan penganggaran? Lalu apa yang akan menjadi solusinya? Perencanaan tadi, bukan peraturan. Oh iya, Oh, nggak salah. ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran. Menurut kelompok kami, jika terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran, itu akan menimbulkan ketidakoptimalan. Di mana seperti yang kita ketahui, kita harus menyusun rencana dulu, baru kita bisa menganggarkan anggaran yang ada, yang dibutuhkan dalam perencanaan tersebut. Jika anggaran yang sudah ditetapkan tidak sesuai ataupun tidak sinkron dengan apa yang sudah direncanakan, tentu saja perencanaan yang sudah kita rencanakan dari awal tidak akan mencapai suatu hasil yang optimal. Maka dari itu, apa yang akan menjadi solusi jika hal itu terjadi? Yang pertama adalah dievaluasi. Dari proses penganggaran dan perencanaan tersebut, kita harus mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi ketidaksinkronan tersebut. Selanjutnya, setelah dia lakukan evaluasi, maka akan dilakukan pembenahan. Seperti itu. Apakah menjawab pertanyaan dari Aiza? Silakan Aiza. Baik, Pak, cukup, Pak. Terima kasih. Oke, langsung ya berarti. Langsung closing statement. Nah, yang terakhir untuk sesi ini dari Safaria. Akan dijawab oleh kelompok siapa nih? Izin Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Syafaria. Oke. Pertanyaannya tadi, apa perbedaan APBN dan APBD dalam hal mekanisme penyusunannya? Nah, menurut kami itu, kalau APBN itu direncanakan, disusunnya itu dilakukan oleh otoritas daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perda masing-masing wilayah. Kemudian disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan untuk APBD sendiri itu disetujui oleh DPRD. Begitu Pak. Bagaimana Syafaria, apakah menjawab? Mungkin boleh diulang pertanyaannya. Saya kok tadi menangkap ada hal yang janggal ya antar daerah dengan negara. Pertanyaan ini diulang ya Pak? Bukan jawaban dari Hafiz maksudnya. Izin Pak mengulang, kalau untuk APBN itu disetujui oleh DPR, sedangkan untuk APBD itu disetujui oleh DPRD. Oke, lebih singkat ya. Ya gimana Safaria, ada tanggapan mungkin yang belum jelas atau yang lain? Cukup Pak, berarti perbedaannya hanya dari persetujuan aja ya Pak? Ya dari lembaga yang yang menyusun dan menyetujui. DPR dan DPRD ya. Oke, terima kasih untuk sesi pertama. Nah, saya buka sesi kedua untuk 3 penanya lagi. Ini karena yang tadi nanya baru dari kelas RB dan RC, kelas RA dan RD, silakan memanfaatkan kesempatannya. Wah, ini ada dari RA, ada Imadudin lagi nih. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Biar nggak dia lagi. Oke, ada Imadudin. Lalu penanya kedua, ketiga. Silakan RB dan salah, RD terutama ya. Kalau bisa ada RB lagi biar 2. Ada lagi? Ya udah kalau gitu langsung silakan Imadudin pertanyaannya sambil kita menunggu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi juga dijelaskan bahwa dalam penyusunan APBN di tingkat nasional itu disetujui oleh DPR. Di dalam DPR itu kan ada badan anggaran, ada banggarnya. Nah, kalau di banggar tersebut tidak menyetujui anggaran dari satu program, otomatis dia tidak bisa menjadi APBN, atau kalau dia tidak bisa menjadi APBN, bagaimana nasib program yang sudah diusulkan di badan anggaran tersebut?
Oke, jadi ini lebih spesifik ya. Salah satu kelengkapan di DPR nih terkait dengan badan anggaran. Kalau nggak menyetujui suatu program, gimana ininya, tindak lanjutnya. Silakan penanya kedua dan ketiga, ini nggak ada lagi. Jangan lupa ya, salah satu elemen penilaian dari keaktifan juga nih. Jadi kalau bisa ditanyakan gitu yang mau ditanyakan, atau ya yang dari teman kalian presentasikan tadi. Nggak ada juga. Oke, kalau gitu langsung aja kita persilakan teman-teman presenter. Ini pertanyaan kamu mau dijawab siapa, Mat? Sebetulnya bebas, Pak ya. Oke, bebas. Silakan berarti kelompok presenter yang ingin menjawab. Syafiq kayaknya mau ngomong nih. Sebentar Pak, jawabannya masih didiskusikan. Oke. Ini karena teman-teman presenter juga masih merumuskan jawabannya, saya masih buka kesempatan untuk teman-teman yang nggak presentasi ya, yang menyimak ya, untuk bertanya. Masih ada 2 slot loh. Oke, ada Alfiansyah. Masih dari RB. Oke, saya masih nunggu dari RD nih. Belum ada juga dari tadi. Silakan langsung aja Alfiansyah sambil menunggu yang lain juga. Ya Pak, terima kasih. Sebelumnya ini Pak, ini saya ingin bertanya, bagaimana apabila Presiden ingin melakukan suatu pembangunan yang tidak terencana di dalam APBN? Nah, apakah pembangunan tersebut dapat dilakukan? Jika bisa, apakah dapat menggunakan dana APBN atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Presiden ingin melakukan suatu pembangunan yang tidak ada di APBN. Ya, yang tidak terencana di dalam APBN. Berarti setelah ini ya, setelah APBN-nya dirampungkan, disahkan ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini akhirnya ada penanya dari kelas RD ya. Walaupun baru 1 ini. Sama kayak RA. Silakan Anissa, langsung saja. Sebelumnya izin bertanya Pak, Persilakan. apakah BUMN dan BUMD itu keuntungannya itu masuk kemana Pak? Apakah masuk ke APBN atau APBD? Terima kasih Pak. Oke, ini sekilas tadi saya kira kok kurang nyambung ya. Oh, tapi kita masih bahas APBN ya. Bagus pertanyaannya. Jadi pendapatan dari BUMD dan BUMN ini apakah masuk ke APBN gitu ya sebagai penerimaan? Oke, baik sekali. Silakan untuk kelompok presenter. Sudah ada 3 pertanyaan ini. Tadi mungkin yang dari Iman sudah ada yang bisa jawab. Izin menjawab Pak, yang pertanyaan Alfian. Oh, langsung ya yang Alfian. Silakan Ibnu. Saya dari kelompok RB kelas 11, kelompok 11 kelas RB. Sini pertanyaan Alfian yang apabila Presiden ingin menetapkan pembangunan tanpa APBN tuh ternyata habis itu diubah menjadi APBN itu bisa karena Presiden bisa menetapkannya dengan peraturan Presiden seperti pada pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jokowi memberikan izin untuk yang awalnya tidak menggunakan APBN, kini dananya ditambal untuk menggunakan APBN. Jokowi menekan Perpres pada 6 Oktober 2021 untuk menggantikan Perpres 107 tahun 2015. Salah satu yang diubah adalah pasal 4 soal pendanaan. Kian, apakah sudah menjawab? Oh ya, terima kasih Ibnu. Oke, langsung beres berarti ya.
Menarik juga ya contoh yang diangkat, pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang nanti kalau dibahas panjang itu kenapa bisa diubah kayak gitu, yang awalnya tidak perlu dengan APBN jadi dengan APBN nih. Ya merugikan gitu ya kalau kita kaji lebih lanjut sebenarnya. Oke, untuk dua pertanyaan lainnya, apakah ada yang sudah bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Oke, Syafiq, silakan. Saya ingin menjawab untuk pertanyaan dari Anissa Maharani ya. Iya. Untuk BUMD dan BUMN sebenarnya serupa tapi tak sama ya. Karena kalau untuk BUMN sendiri selain untuk menghasilkan keuntungan juga untuk BUMN juga hadir untuk memenuhi hajat kehidupan orang banyak gitu. Jadi rugi nggak rugi hasilnya itu memang untuk negara, namun jika memang itu BUMN tersebut ada kerugian yang menanggung juga negara. Dan sedangkan untuk BUMD sendiri itu keuntungannya langsung ke daerah, namun penyokongnya juga dari pemerintah daerah tersebut. Dan untuk BUMD sendiri dia itu jadi unsur untuk pengelolaan asli daerahnya. Jadi dari BUMD tersebut langsung gitu untuk dikelola dari daerah tersebut. Sekian dari saya, Pak. Dari Anissa, apakah sudah menjawab? Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, padahal Syafiq saya dengar tadi belum menyatakan ini masuk ke mana, berarti ke APBD atau bukan berarti? APBD atau Ya, APBN? kalau BUMD ke APBD, kalau untuk BUMN ke APBN, itu sih kalau keuntungannya, Pak. Oke, sudah dipertegas. Oke, terima kasih Anissa dan Syafiq. Ya, tapi kalau laba ya, bagian laba saja yang masuk. Dividen ya Pak ya? Bukan bagian laba. Jadi ada prosentasenya. Jadi dari seluruh laba tidak masuk ke APBN. Karena harus untuk menjaga operasionalisasi dari BUMN atau BUMD-nya itu sendiri. BUMD nanti juga kalau laba baru harus prosentasenya diserahkan masuk ke APBN sebagai penerimaan. Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan ya, sebagai PMN ya, penyertaan modal negara itu kepada BUMN ya. Jadi kalau untung saja baru ada prosentase bagian laba yang masuk ke APBN. Kalau rugi ya malah terus ditambahi PMN, penyertaan modal negara terus, itu intinya. Setiap mengeluarkan PMN itu sekali dari APBN itu dengan PP begitu, terus kemudian untuk operasional harus untung kalau bentuknya adalah persero atau PT ya. Kalau perum boleh nggak untung, ya. Tapi tidak boleh rugi. Ya. Nah dulu kalau masih ada perjan, nah itu boleh, itu rugi ya. Perusahaan jawatan ya. Jadi dulu itu ada 3, perusahaan jawatan, perum dan persero. Nah sekarang tinggal 2, tinggal perum dan persero. Sementara yang sosial ini diubah bentuknya bukan perusahaan tapi BLU, Badan Layanan Umum ya, seperti rumah sakit kalau di daerah itu BLU. Jadi artinya seluruh operasional keuangan itu dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri. Jadi cuma melaporkan saja begitu ya. Jadi kenapa? Karena kalau harus masuk ke kas daerah atau kas negara dulu ya kacau nanti ininya pelayanan publiknya ya. Karena dia untuk beli obat, melakukan operasi, ya, membayar dokter dan perawat dan sebagainya itu berdasarkan kasus, nggak bisa. Jadi kalau nunggu programnya belum turun, artinya nggak punya uang. Nah itu contoh gitu ya, sehingga oleh karena itu biar mereka tackle sendiri itu operasionalisasi dari pelayanan publiknya. Ya. Penerimaan berapa dipakai untuk apa dilaporkan saja. Ya. Tidak usah diserahkan, beda dengan yang lain. Kalau ITERA malah enggak, itu harus diserahkan ya. Menuju ke tidak gitu Pak.
SPP Anda itu adalah penerimaan negara bukan pajak gitu. Jadi seluruhnya diserahkan ke kas negara. Baru kalau ITERA nanti mengusulkan program-program misalnya untuk gaji dosennya, untuk bikin ruangan, bikin apa, nah gitu kalau itu disetujui baru turun bentuknya program. Jadi tidak dikelola sendiri, beda dengan BHMN ya. Badan Hukum Milik Negara seperti ITB misalnya itu sudah bisa mengelola sendiri uangnya kan begitu ya. Kalau Satker seperti ITERA belum. Nah ini contohnya, maksud saya ada beberapa jenis dari badan usaha yang terkait dengan tanggung jawab mengenai anggarannya. Baik, silahkan diteruskan. Terima kasih sekali. Oke, Syafiq. Yang di chat Jadi ya. itu, Ya, jadi laba bersih setelah dikurangi operasional, ya tadi seperti kata Pak Andi ya. Dan itu persentase ya Pak, maksudnya Pak. Iya. Nggak semua laba bersih juga gitu, karena Nggak semua, harus ada kasihan badan investasi usahanya. Iya. Oke, gimana Anissa? Mudah-mudahan sudah sangat menjawab ya, karena sudah ditambah dengan Pak Andi. Ya, yang terakhir ini dari Imadudin tadi tentang badan anggaran di DPR. Kalau ada program yang tidak disetujui, apakah sudah ada yang bisa menjawab? Izin mencoba menjawab, Pak. Silakan Elizabeth. Baik, kami dari kelompok RD izin mencoba menjawab. Jadi sebenarnya program-program yang masuk dalam penganggaran tersebut diusulkan dalam rancangan Undang-Undang APBN. Nah, jika DPR itu tidak menyetujui rancangan Undang-Undang APBN tersebut, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sesuai dengan anggaran yang sebelumnya. Jadi sebelumnya anggaran APBN yang sudah disetujui di tahun sebelumnya itu yang akan menjadi patokan ataupun batasan pemerintah untuk melakukan pengeluaran. Maka dari itu program-program yang tercantum dalam APBN tersebut tetap berjalan namun disesuaikan dengan batasan anggaran di tahun sebelumnya. Seperti itu Pak, maaf jika jawaban kami kurang tepat. Dari Imadudin, gimana tanggapannya? Baik, terima kasih. Oke, kalau yang saya tangkap berarti yang berubah hanya besar anggarannya ya, maksimal di tahun kemarin. Tapi kalau programnya berarti bukan berarti tidak boleh dihilangkan gitu ya, kalau misalkan tidak disetujui. Apa benar? Iya Pak. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Ya, mungkin kita cukupkan sesi diskusinya. Sudah sangat baik tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, variatif juga, dan ya menambah banyak wawasan gitu ya, begitu juga kelompok presenter. Nah, mungkin selanjutnya silakan Pak Andi, kita dengarkan paparan dari Bapak terkait materi hari ini tentang perencanaan dan pembiayaan pembangunan gitu ya. Ya, baik. Jadi akan saya langsung saja pada konteks ya, spatial planning. Tadi seperti yang kita sudah ketahui bersama ya di dalam hal ini, ya, jadi spatial planning dalam hal ini kan sebenarnya bukan hanya satu atau dua ya, tetapi konteksnya sebenarnya banyak, itu loh intinya ya. Ada yang pokoknya yang bukan spasial kan begitu. Nah, tetapi karena batasan ya dari perundang-undangan kita, maka fokus pada dua ya, budget plan dan development plan. Tetapi karena kemudian muncul persoalan-persoalan dalam konteks pelaksanaan penataan ruang, mau tidak mau kemudian harus merefer pada undang-undang yang berlaku, ya, undang-undang penataan ruang itu dengan sengaja menghubungkan tadi spatial plan itu dengan
spatial plan. Nah, sehingga sebenarnya yang kita bahas sekarang adalah hanya yang di garis ini, jadi yang dibatasi ya. Bagaimana UUD 45 ini kemudian harus dijabarkan ke dalam Undang-Undang Keuangan Negara untuk membuat anggaran, ya, baik itu untuk pusat maupun daerah. Jadi semua menggunakan Undang-Undang 17 tahun 2003. Sedangkan untuk program-program pembangunannya, jadi bukan budgetnya, programnya, itu menggunakan development plan, ya, yang semua dicakup dalam Undang-Undang 25 tahun 2004, tetapi ada perbedaan. Nah, itu dengan Undang-Undang 32 2004 dan kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang 23 2014 mengenai pemerintahan daerah. Apa bedanya? Masih ingat Anda mungkin ya, dulu pernah saya cerita kalau tidak salah di sini, adalah dalam legal basis dari RPJMD. Kalau Anda baca Undang-Undang 25 ini, RPJMD itu cukup dengan peraturan kepala daerah. Jadi tidak perlu perda. Ya, maka cuma dikasih waktu 3 bulan, ya, sudah harus jadi ya RPJMD-nya. Begitu dia dilantik 3 bulan kemudian harus sudah punya RPJMD. Ya. Itu versinya Undang-Undang 25. Kenapa demikian? Karena Undang-Undang 25 ini betul-betul politis. Ya. Dulu pernah saya singgung mungkin munculnya itu adalah untuk mempertahankan eksistensi Bappenas sebenarnya waktu itu. Ya. Karena di Undang-Undang 17 tahun 2003, setahun sebelumnya, ya, itu dikatakan fungsi perencanaan akan ada di Dirjen Anggaran. Nah, oleh karena itulah ya, karena kebakaran jenggot, Bappenasnya, wah berarti tahun depan bisa ditutup kita karena fungsi perencanaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan, kan begitu ya intinya. Makanya kemudian cepat-cepat dia kasakusuk di Dewan. Jadi Undang-Undang 25 tahun 2004 ini adalah Undang-Undang Inisiatif Dewan, itu statusnya. Ya. Karena apa yang mengajukan adalah DPR, ya, bukan pemerintah. Ya. Itu intinya adalah gitu ya. Kenapa demikian? Karena Bappenas tahu kalau lewat pemerintah malah lama. Nggak mungkin cepat, karena semua harus dibahas lintas sektor dan yang lain-lain. Akhirnya, wah terlambat nanti, sudah keburu dibubarkan kita, kan begitu ya. Karena menurut undang-undang baru waktu itu, 17/2003 itu, mungkin nggak akan ada lagi Bappenas, Bapeda, dan sebagainya di daerah gitu ya. Nah, oleh karena itulah cepat-cepat ya, ke DPR untuk mengatakan nih ya, jadi mereka mendraftkan RUU SPPN ini dibawa ke Bappenas, kemudian Bappenasnya setuju menganggap ini adalah inisiasi Dewan, maka yang dipanggil pemerintah toh, karena inisiasinya dari Dewan. Nah, kalau inisiasinya pemerintah yang dipanggil Dewan, itu loh. Intinya adalah begitu ya. Nah, karena yang dipanggil pemerintah siapa gitu toh? Pemerintahnya ya pasti Bappenas yang disuruh. Jadi itu strategi dari Bappenas sehingga bisa menyusun undang-undang ini tidak sampai 1 tahun. Dari Undang-Undang 17/2003 sudah jadi Undang-Undang 25/2004. Ya, tidak sampai 1 tahun. Nah, itu adalah karena itu ya memang pemainnya itu Bappenas sendiri, yang mengusulkan Bappenas, yang menyepakati Bappenas, ya, sudah pasti ya. Nggak akan lama ya. Pasti langsung goal gitu ya. Sehingga karena cepat-cepat itu juga maka lupa dia bahwa di perencanaan pembangunan ini ada konteks spasialnya. Karena hanya aspasial, tadi 1 kalimat pun nggak ada tata ruang di Undang-Undang 25 ya. 2004 ini ya. Jadi politis semua ya. Sama dengan tadi menentukan RPJMD itu adalah perkada karena apa? Dia lihatnya politis sekali. Karena bupati atau gubernur atau wali kota itu terpilih karena apa? Di pemilu dia kampanye toh. Di pilkada ya. Di pilkadanya itu mereka kampanye ya. Nah, inilah ya, dalam pemikiran penyusun Undang-Undang 25 ini mengubah saja ya janji pilkadanya itu ke dalam format RPJMD ya. Jadi bagaimana janji-janjinya itu dipenuhi di dalam bentuk dokumen yang namanya RPJMD sehingga 3 bulan selesai. Ya.
mengubahnya begitu ya. Dan cukup perkada karena itu memang janjinya dia kan begitu secara politis ya. Itu adalah semacam kontrak sosialnya dengan masyarakat pemilihnya. Dia dulu janjinya begini-begini. Nah itu karena apa? Asumsi dia yang dipilih adalah programnya. Tadi bupati atau gubernur itu terpilih karena masyarakat pemilihnya itu memilih program gitu ya. Program-program yang akan dilakukan inilah yang terpilih. Padahal Anda tahu di Indonesia tidak. Indonesia itu yang dipilih kan orangnya. Mau programnya apapun apa ya asal orangnya itu ya itu aja yang dipilih kan begitu tak? Ya seperti kita memilih wakil-wakil rakyat kenal juga enggak kan begitu tahu track recordnya juga enggak tapi ya dipilih aja wajahnya dipilih apanya kan begitu. Nah makanya orang-orang terkenal saja yang kemudian terpilih. Nah itu intinya di dalam konteks undang-undang pemilu atau pilkada kita itu yang harusnya disesuaikan. Nah oleh karena itu ditanya oleh penyusun Undang-Undang 32 2004 ya sistem perencanaan pembangunan nasional ini ya. Kenapa kok RPJMD itu perkada ya? Memangnya dia mau dilaksanakan pakai duitnya siapa kan begitu ya pertanyaannya ya. Loh pakai APBD kan jawabnya begitu si penyusun itu toh. Loh nggak bisa kata si penyusun Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Karena di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada juga chapternya bagian untuk perencanaan daerah gitu ya. Nah, di situ ditentukan harus perda kenapa? Karena harus sepersetujuan pemilik uangnya. APBD itu uangnya rakyat. Nah, kok yang memakai bupati kan begitu loh intinya adalah gitu ya. Uangnya rakyat. Jadi harus sepersetujuan rakyat juga. Gitu intinya adalah seperti itu mudahnya. Nah, oleh karena itu karena harus sepersetujuan rakyat maka harus perda itu loh intinya ya. Sejak itu kemudian rame toh ada yang mulai menyusun perkada dan sebagainya nggak bisa ya tidak bisa berlaku karena kemudian muncul kesepakatan 3 menteri ya dalam bentuk SK bersama SKB 3 menteri ya antara menteri keuangan, menteri dalam negeri dan juga Bappenas gitu kan gitu akhirnya perda gitu ya yang sampai sekarang semua menggunakan perda. Jadi intinya Undang-Undang 25 itu walaupun belum diubah ya ada satu pasalnya yang kehilangan fungsinya ya tidak bisa dilaksanakan ya. Jadi yang mana semua RPJMD di Indonesia itu sekarang adalah peraturan daerah ya. Baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah itu intinya ya yang harus Anda tahu ya. Nah oleh karena itulah kemudian karena ditetapkan di Undang-Undang Keuangan Negara ini adalah rencana yang kegiatan. Jadi renja RKP itu ada Undang-Undang 17 yang menetapkan bukan 25. Jadi RKP itu ada di sini karena harus untuk menyusun anggaran itu disusun RKP dulu. Ya. Itu Undang-Undang 17. Baru kemudian Undang-Undang 25 menambah ya, jangka menengah dan jangka panjangnya. Ya. Jadi ada RPJP, RPJM itu di Undang-Undang 25 tambahannya. Ya. Nah, tetapi karena RKP-nya sudah harus ada supaya jadi RAPBN dan RAPBD dan sebagainya, maka disatukan oleh Undang-Undang 25 ini ya. Jadi RPJP, RPJM, RKP gitu ya. Intinya adalah begitu. Ya ditambah dengan yang sektoral, Renstra, kementerian dan lembaga, kemudian Renja, kementerian dan lembaga gitu ya. Yang kemudian itu mau mewujudkan cita-citanya RPJM-nya. Jadi harus RPJM itu diikuti oleh Renstra ya KL dan juga Renstra KL kemudian ditindaklanjuti dengan Renja ya rencana kerja kementerian dan lembaga ya. Sementara RPJM-nya harus setiap tahunnya disusun RKP tadi ya yang tahunan dan seterusnya ya sampai bergerak ke kanan sampai tadi ya ada mata anggaran dan sebagainya jadinya ya.
Jadi gerbongnya itu geser ke kanan kalau dari diagram yang tadi dipresentasikan begitu ya di dalam konteks itu. Nah, kemudian muncul tahun 2007 baru toh Undang-Undang Penataan Ruang. Nah, dari penyusunan Undang-Undang Penataan Ruang itulah baru kita tahu bahwa kenapa tidak jalan penataan ruang itu di lapangan, karena ternyata tidak pernah dianggarkan. Nah, itu intinya ya. Jadi kalau kita lihat RAPBD, RAPBN pada waktu itu sampai tahun 2007 itu, nggak ada sama sekali yang secara sengaja melaksanakan rencana tata ruang, gitu ya. Jadi dalam konteks itu, jadi rencana tata ruang itu pasif, artinya tidak dilaksanakan oleh Pemda, ya. Jadi kalau ada orang usul bangun, baru dilihat RT RW-nya, oh nggak cocok, Anda nggak ini. Tapi bagaimana melaksanakan supaya rencana tata ruang itu bentuk di lapangan itu nggak pernah ada. Nah itulah makanya dulu rame ya waktu DKI Jakarta saya evaluasi, saya sampai dipanggil ya, ke sana ya, karena keluar tuh di koran dan sebagainya bahwa rencana tata ruang DKI itu meleset ya, ada persoalan dalam gap ya antara yang direncanakan dengan yang ada sampai hampir 90% dari situ ya. Nah, apa ukurannya kan begitu tahu rame gitu ya. Jadi Pemdanya, dinasnya dan sebagainya bingung. Kenapa kok ini ya? Padahal cuma sedikit yang berubah gitu. Nah, saya katakan coba lihat APBD Anda itu. Ada nggak program-programnya RT RW itu yang masuk ke APBD? Nah, betul ternyata nggak ada bertahun-tahun itu ya. Saya bilang gitu. Saya lihatnya dari situ. Kalau itu Anda laksanakan berarti masuk ke dalam anggaran. Anda bilang di sini akan ada jalan, nggak pernah dimasukkan ke anggaran, ya nggak akan ada jalannya. Anda akan bangun ini katanya di RT RW, nah padahal nggak pernah dimasukkan ke RAPBD ya, gimana akan terbangun itu fasilitas publiknya dan seterusnya. Nah baru setelah itu undang-undang ini dengan sengaja mengatakan harus ya masuk ke dalam RPJP, masuk ke dalam RPJMD ya dan sebagainya. Atau sebaliknya pada waktu menyusun RPJP harus melihat sudah ada RT RW belum ya, maka RT RW-nya jadikan pedoman. Tapi sebaliknya kalau waktu menyusun RT RW sudah ada RPJP, RPJP-nya yang jadikan pedoman. Kan begitu loh. Intinya adalah itu ya, sehingga konteks itu nggak bisa hilangkan ya di sini ya, karena nanti ada pertanyaan tadi ya, karena kemudian ganti toh peraturannya yang undang-undang pemerintahan daerah mengeluarkan PP sendiri ya, yang SPPN mengeluarkan PP sendiri di dalam konteks itu. Nah ya yang RPJPD, RPJMD versinya undang-undang pemerintahan daerah maka menggunakan PP 8 tahun 2008 ya, mengenai tata cara penyusunan ya, RPJPD, RPJMD, RKPD dan seterusnya itu ada sendiri PP-nya ya. Nah, kemudian dilengkapi oleh Mendagri dengan Permendagri pada waktu itu 54 tahun 2010 ya. Yang kemudian ditambah lagi dengan Permendagri 72 tahun 2013 untuk pengembangan wilayah terpadu ya. Nah, dari situ kemudian muncul Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yang 32 2004 hilang ya, dicabut ya, maka diperbarui Permendagri-nya saja ya di dalam konteks penyusunan spatial planning ini dengan munculnya Permendagri 86 tahun 2017. Nah itu sampai sekarang kita pakai Permendagri 86 tahun 2017 ya. Di mana baru makanya nanti ada aspek pendekatannya tidak hanya seperti yang mungkin tadi ada ya, Anda pernah baca di Undang-Undang 25 2004 ya, cuma teknokratis terus kemudian partisipatif, bawah atas bawah, politis dan sebagainya. Itu adalah kalau di Permendagri yang baru itu hanya pendekatan dari sisi proses. Sedangkan dia kenalkan lagi satu pendekatan dari sisi substansi.
Jadi, nah di situ masuk pendekatan spasial. Jadi kalau nyusun RPJM, nyusun RPJP harus lihat RT/RW, itu sudah ketentuan sekarang ya, formal. Jadi berangkat dari RT/RW-nya gitu ya. RT/RW-nya bilang apa, maka bagaimana diprogramkan. Jadi program-program yang ada di dalam RT/RW, RDTR dan sebagainya itu harus masuk ke RPJM. Masuk ke Renstra ya, masing-masing dinas ya. Anda merencanakan jalan lingkar misalnya harus masuk Renstranya Bina Marga di daerah. Harus masuk di PUPR-nya daerah. Kan begitu ya, di Renstranya maksudnya. Karena dari Renstra ini nanti bergerak menjadi RKP, bergerak menjadi Renja ya. Bergerak menjadi mata anggaran, rincian mata anggaran di APBD atau APBN kalau di pusat, kan begitu ya. Intinya adalah seperti itu ya, gerbong ini yang kita cantolin program-program penataan ruang untuk bisa terlaksana di lapangan. Nah, seharusnya dalam konteks itu kita bisa menuntut karena itu perda kalau tidak dilakukan pelaksanaannya berarti kan ingkar janji ya, harus, padahal ini wajib ya. Pemerintah harus memenuhi apa yang dia janjikan di dalam tahapan perencanaan spasialnya ya, melalui tadi pelaksanaan Aspasial Plan-nya. Jadi kalau dia bilang tahun 2030 itu jalan ini sudah ada ya, maka harus kita lihat, kita awasi. Ada nggak anggarannya sampai 2030 itu membuat atau membangun jalan itu? Nah itu intinya ya. Inilah yang ingin kita kenalkan kepada Anda semua itu. Jadi apa hubungan antara spatial planning dan aspatial planning? Bagaimana kalau mereka kemudian mengulur-ulur nggak jadi itu ya? Jalannya tidak dibangun ya, padahal di situ dijanjikan. Ya. Berarti dia melanggar perda. Nah, itulah konteksnya ya, sehingga kita masyarakat itu bisa menuntut ya, bahwa pemerintah itu bikin rencana tata ruang itu juga mau diwujudkan di lapangan, bukan sekedar pro forma aja, formalitas saja. Ya. Disuruh undang-undang ya bikin gitu, tetapi tidak dipakai. Nah ini persoalannya ya, yang dari sisi hukum perencanaan jadi penting. Ya. Karena inilah yang sebenarnya mengikat ya, kenapa perda. Perda itu mengikat dua belah pihak. Karena tadi kan konsensus ya, antara pemerintah dengan rakyat. Makanya harus perda. Ya. Nah kalau perkada saja ya nggak bisa, karena perkada kan mengikat ke dalam saja. Mengikat kepada staf-staf atau pembantu-pembantunya pejabat di daerah. Pembantunya bupati, pembantunya atau pelaksananya wali kota dan sebagainya. Dan kalau dia tidak memperhatikan itu berarti melanggar perkada, kan begitu. Tapi masyarakat nggak bisa. Masyarakat itu diikatnya oleh peraturan daerah, di mana DPRD-nya pada waktu itu tanda tangan. Wakil rakyatnya itu. Nah itu contoh ya. Oke, saya lanjutkan kemudian. Nah, jadi yang kuning inilah maksudnya ya, Aspatial Planning. Nah, kemudian ini tadi cerita sedikit mengenai Undang-Undang 17/2003 ini, yang dia mengatakan, nah itu APBN, ya, kemudian APBD adalah ya itu yang disetujui oleh DPR dan DPRD. Ya, lalu pasal 3-nya mengatakan ya pertanggungjawaban itu dilaksanakan. Jadi intinya apa? Dalam 1 tahun kita punya 3 undang-undang mengenai APBN. Pertama adalah penetapannya, jadi APBN-nya. Yang kedua itu adalah perubahan APBN-nya. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun lalu. Nah ini intinya ya. Ini setiap tahun ya. Jadi di Maret-April ini biasanya adalah untuk menerima tadi hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD tahun lalu. Sehingga tahu kita surplus berapa, defisit berapa. Ya, kalau surplus lalu harus dimasukkan kemana ya di anggaran berikutnya ya tahun ini ya.
Karena kalau kemudian ada silpa, harus segera dimasukkan lagi ke dalam APBN yang baru. Silpa itu di daerah ya, atau di pusat. Jadi masuk ke APBN atau masuk ke APBD ya. Nah tentunya kalau masuk harus dipakai, karena nggak boleh ada tabungan oleh pemerintah. Jadi ditabung aja masukin bank, nggak boleh. Nah ini ya di dalam konteks itu tabungan pemerintah itu adalah program pembangunan. Jadi semua uang itu harus dikeluarkan ya di anggaran itu jadi program pembangunan begitu intinya ya. Oleh karena itulah dia punya tadi. Setelah tahu ada undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun lalu, berarti yang APBN APBD sekarang ini harus diubah karena ada tadi persoalan tambahan resources yang bisa dipakai untuk mengubah mata anggaran yang sudah ditetapkan. Maka kemudian muncul di bulan September Oktober itu adalah APBNP, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan. Jadi itu intinya ya yang saya maksud. Jadi harus masuk perubahan-perubahan itu di APBD, APBNP. Sama APBDP itu adalah perda baru ya. Jadi ada 3 perda ya yang ngatur APBN, APBD, perda itu APBD, undang-undang itu juga begitu 3 ya. Jadi APBN itu undang-undang, perhitungannya anggaran itu undang-undang, lalu perubahan anggaran itu juga undang-undang. Nah begitu intinya adalah siklusnya seperti itu. Jadi terus berjalan, jadi tidak berhenti. Ya. Nah karena kita sekarang anggaran mulai dari Januari, maka Desember itu APBN, APBD itu harus sudah disahkan. Nah, kalau tidak disahkan, gimana? Nah, itu tadi ya yang dijawab di diskusi tadi. Jadi menggunakan APBD, APBN tahun lalu, plafonnya ya, batasnya, gitu ya. Isinya ya silakan dipakai. Jadi atasnya top jumlahnya begitu ya. Jadi kalau misalnya tahun lalu 2.000 triliun ya tahun ini juga maksimum juga 2.000 triliun begitu intinya ya di dalam konteks jumlah ya, anggarannya. Nah itulah di sini itu maksudnya pasal 3 itu. Jadi ada 3 semua ya APBN, APBD, ya, lalu APBN, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah tadi otorisasi itu sangat penting gitu. Nah tadi pertanyaan mengenai apa presiden itu bisa sendiri mengubah, tidak bisa, ya. Kecuali dia hanya mengusulkan. Ya, misalnya PSN, proyek strategis nasional, kalau tidak dibiayai oleh APBN ya silakan. Karena dia B2B gitu ya, business to business, nanti BUMN yang disuruh penugasan gitu ya. BUMN kamu kerja sama dengan Cina, kamu kerja sama dengan Jepang, silakan pilih ya temannya, kerjasamanya siapa ya. Nah persoalannya kalau kemudian dia ubah harus ada penyertaan keuangan, pembiayaan dari APBN harus masuk APBN lagi. Harus disetujui lagi oleh DPR. Nah, itulah intinya ya di dalam. Jadi tidak mudah ya penganggaran itu karena harus lewat fungsi otorisasi ini ya di dalam konteks itu. Nah, seperti kasus Covid kemarin kan juga begitu ya. Jokowi kan kemudian mengeluarkan Perpu dulu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengubah ya ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang APBN. Nah, salah satu yang dia ubah adalah otorisasi ini. Kemudian untuk merealokasi dan sebagainya cukup dengan Perpres. Nah, di situ disebutkan di dalam Perpu itu. Sehingga kemudian dia lakukan untuk itu. Nah, sampai kemudian masa DPR-nya bersidang lagi, nah DPR-nya setuju Perpu itu jadi undang-undang. Nah, sah sudah gitu loh itu. Jadi undang-undang tahun 2020 untuk APBNP misalnya, nah itu membolehkan presiden mengatur-atur alokasi, memindah-mindahkan tadi. Nah, itu cukup dengan Perpres.
karena memang undang-undangnya formal disetujui ya, mengatakan itu ya. Nah, tahun berikutnya tidak lagi gitu. Intinya itu hanya berlaku karena undang-undang baru lagi tuh. Nah, itu disesuaikan sesuai dengan lalu penyusunan undang-undang baru tahun 2021 ya untuk APBN-nya ya. Nah, sekarang tahun 2022 dan sebagainya. Jadi artinya apa? Proses itu yang menentukan di dalam konteks ini. Nah, kemudian pasal 12 ini tadi yang jadi dasar kenapa kemudian diakuisisi oleh Undang-Undang SPPN. Penyusunan rancangan APBN sebagai dimaksud dalam ayat 1 berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Nah, itulah RKP. Nah, di sini RKP di pasal 12 ini yang kemudian diakuisisi saja oleh Undang-Undang 25 2004. Dimasukkan sebagai hierarki jangka pendek dari rencana pembangunan. Rencana jangka panjangnya RPJP, rencana jangka menengahnya RPJM, dan baru RKP sebagai rencana jangka pendeknya. Nah, kemudian di Undang-Undang 25 itu juga kemudian mengatakan tahapan perencanaan pembangunan di Indonesia itu meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Nah, ada yang aneh, kenapa saya merah-merah ini, dua ini? Karena dalam teori pengendalian itu selalu adalah monef dulu, pengawasan dulu, baru ada tindakan koreksi kalau tidak cocok, kan begitu ya. Jadi F itu monitoring, evaluasi, itu bagian dari pengawasan. Nah, hasil dari pengawasan setelah evaluasi kan ketemu ya. Ini menuju ke jalan yang benar, cocok dengan tujuannya, atau miring-miring ini mulai belak-belok. Ya. Kalau belak-belok harus ada tindakan koreksi. Nah, begitu was plus tindakan koreksi itu adalah pengendali. Jadi yang sedang berjalan kita kendalikan supaya memang mencapai tujuan. Seperti Anda naik mobil gitu, dari ITERA mau kemana misalnya ya, ke kantor wali kota. Nah, itu kan harus dikendalikan mobilnya. Kapan mesti digas, kapan mesti direm, kapan mesti dibelok kirikan, dibelok kanankan, dan sebagainya, sampai akhirnya mencapai tujuan. Kantor wali kota, parkir di situ Anda, sampai tujuan. Jadi usaha di sepanjang jalan dari mulai ITERA sampai ke kantor wali kota itulah pengendalian, selama sedang berjalan. Kalau begitu sudah parkir, sudah tidak mengendalikan lagi, Anda tahu. Cuma duduk aja di belakang, tidak mengendalikan. Nah, itu intinya adalah proses ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Karena Anda lihat di situ, pengendalian dulu baru evaluasi. Nah, bagaimana bisa mengendalikan tanpa evaluasi? Nah, itu maksud saya ya. Nah, ini diskusinya ya. Jadi evaluasi bukan bagian dari pengendalian. Hanya bersifat ekspos dan sumatif saja. Jadi sudah selesai. Lalu dievaluasi. Nah, gitu kan, cuma baik buruk saja sudah. Benar, salah, baik, buruk itu hasilnya. Seperti Anda ujian akhir saja. Sudah selesai. Prosesnya sudah selesai, Anda diuji. Itu ya, intinya adalah ke sana. Nah, kalau mengendalikan tidak. Ya ada kalau nanti evaluasi formatif harusnya ya. Jadi untuk melakukan koreksi kalau ada kesalahan ya. Makanya jangan nunggu sampai selesai. Kalau sampai selesai tidak ada. Hasilnya coba mencapai atau tidak kan begitu, baik atau buruk kan begitu ya, dan seterusnya. Ya. Nah itulah intinya ya. Jadi tidak ada evaluasi formatif yang sedang berjalan. Adanya adalah sumatif, ya, sudah selesai atau expose. Nah padahal kita juga dari sisi planning sebenarnya malah ada satu lagi yang disebut ex ante ya, evaluation. Belum dilaksanakan sudah kita evaluasi. Apa contohnya adalah alternatif rencana. Kita mau memutuskan, merekomendasikan mana yang terbaik. Misalnya rencananya ada 3. Versi A, versi B, versi C misalnya. Kemudian mana yang mau diambil kita rekomendasikan. Maka Anda melakukan ex ante evaluation terhadap seluruh rencana tadi. Mana yang kira-kira paling implementable. Kan begitu kan?
dan tidak akan merugikan kita kalau itu dilaksanakan. Maka kita bicara mengenai bagaimana evaluasi itu melakukan feasibility study ya, secara teknikal misalnya feasibility study, secara ekonomikal ya, secara financial ya, secara politik ya, secara administrasi ya, pelaksanaan administrasinya. Nah, itulah contoh begitu ex ante evaluation. Jadi sebenarnya makanya itu apa maksudnya di Undang-Undang 25 ini, evaluasi pelaksanaan rencana ditaruh di paling belakang ya. Karena sebenarnya harus sesudah penetapan itu, kemudian pelaksanaan itu dievaluasi ya, MON dan F, di monitoring itu pemantauan dan evaluasi, kemudian kendalikan secara keseluruhan ya untuk mencapai rencana yang bersangkutan. Nah, itu maksud saya ya, ada beberapa hal yang harus Anda pahami dari substansi perencanaan aspasial ini. Nah, kemudian hubungan tadi antar dokumen, ini maksud saya tadi yang gerbong akan terseret ke kanan ya. Ujung-ujungnya adalah di sini harus masuk ke rincian APBN dan rincian APBN ini. Jadi ini adalah ultimate goals dari kita memadukan antara aspasial dan spasial planning. Nah, kemudian di tengah ini yang Anda harus amati juga ya. Jadi yang diacu itu cuma RPJP ya. Di sini toh acuan. Sedangkan RPJM itu tidak. Kenapa kok tidak? Kenapa RPJM daerah tidak perlu mengacu ke RPJM nasional? Karena resources-nya udah lain. Suatu daerah itu resources-nya, tipologinya ya apa yang ada di daerah itu saja. Tidak selengkap nasional. Kalau nasional itu seluruh daerah diaku oleh nasional. Jadi dari A sampai Z ada resources-nya. Sehingga optimasi, sinergi, ya, minimasi konflik, destruktifnya dan sebagainya itu total. Ya. Ini di sini. Nah, kalau RPJMD masing-masing daerah ya sesuai dengan apa yang ada di daerah masing-masing. Nah, itu intinya ya. Kenapa dia perlu memperhatikan RPJMN? Nah, itu hanya dalam konteks mengintip ya. Apa prioritas yang ditekankan di dalam RPJMN? Kenapa harus diperhatikan prioritasnya? Supaya ada nanti kontribusi dari pusat kepada program-program yang diusulkan di daerah. Itu untuk apa? Misalnya dana alokasi khusus. Karena dana alokasi khusus itu harus diusulkan oleh daerah ke pusat. Dan pusat hanya menyeleksi berdasarkan apa? Sesuai nggak dengan prioritas pusat atau tidak. Seperti sekarang misalnya infrastruktur. Makanya banyak sekali ya daerah-daerah juga di program-programnya membangun infrastruktur supaya bisa diusulkan ke pusat untuk memperoleh dana alokasi khusus. Nah, itu maksudnya ya. Nah, Anda harus ingat dana alokasi khusus itu tidak 100%. Harus ada dana pendamping dari daerah. Nah, pada waktu mengajukan sudah mengatakan ada dana pendamping dari daerah berapa. Kan begitu ya. Sehingga nanti nasional adalah melengkapi saja supaya 100% dana itu ya bisa melaksanakan programnya pembangunan infrastruktur di daerah. Kan begitu loh. Intinya adalah seperti itu ya. Itu maksudnya ya, diperhatikan ya. Beda dengan ini acuan. Beda lagi nanti dengan RKP. Kalau RKP di sini cuma diserasikan melalui Musrenbang. Karena rencana kerja pemerintah itu beda-beda juga pekerjaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kan begitu ya. Intinya adalah seperti itu ya. Nah, sehingga ini yang dijadikan pedoman RKP itu untuk menyusun RAPBD, RAPBN juga RKP nasional itu ya, Mas. Kemudian RAPBN, nah bagaimana rencana kegiatan dan anggaran kementerian dan lembaga? Nah, itu berdasarkan renja. Dari mana renja ini didetailkan? Dari Renstra, rencana strategis kementerian dan lembaga. Nah, Renstra ini disusun berdasarkan RPJMN. Nah, itu maksud saya ya. Nah, kalau di sini adalah Renstra SKPD yang menurut Permendagri nomor 86 2017 SK-nya dihapus jadi PD saja. Renstra perangkat daerah.
Ini juga Renja perangkat daerah, ini RKA perangkat daerah, dan seterusnya. Itu intinya adalah kesan. Oke, jadi itu ya untuk Anda tahu saja tadi, dan ini juga Anda ingat ya, ada di dalam sini disebutkan ya, bahwa RPJP nasional harus dijabarkan ke dalam visi misi program presiden. Nah itu intinya ya, bukan kebalik ya. Jadi visi misi presiden itu harus mengacu pada RPJP N. Nah itu intinya, karena yang mau dijalankan oleh presiden di masa-masa tahapan 5 tahunannya itu adalah menjalankan visi misinya nasional negara. Nah presiden ini kan menjalankan itu. Nah uniknya yang sekarang terakhir ya, seharusnya Anda bisa tahu cocok nggak ya visi misinya Presiden Jokowi itu dengan visi misinya RPJPN. Karena sudah terakhir masanya ya, 5 tahun terakhir dari pencapaian RPJP nasional. Jadi RPJP nasional itu akan selesai 2025 sampai 2025. Nah, padahal akhir masa jabatan presiden kan 2024. Jadi apalagi yang bisa dilakukan kalau setahun kemudian? Ya kan nggak bisa. Ya 2024 itulah harus mencapai target-target yang dicanangkan oleh RPJPN itu sendiri. Nah ini yang harus diantisipasi, dikritisi. Jangan-jangan sama sekali nggak menjawab visi misinya RPJPN. Nah di daerah juga sama. Karena seluruh RPJP itu ditetapkan oleh Undang-Undang 17 2007 tadi harus sama masa berlakunya dari 2005 sampai 2015. Perkara nyusunnya baru 2010 misalnya satu daerah ya tetap saja 2005 sampai 2025. Nah itu ya, karena DKI saja misalnya 2010 baru nyusun, maka ya sampai 2005 sampai 2025. Walaupun sudah yang 5 tahun pertama sebenarnya sudah bukan rencana tuh. Karena sudah jadi fakta, bukan rencana. Nah itulah contoh gitu ya. Nah akhirnya apa? Sama semua ya. Gubernur DKI harus memenuhi RPJPD-nya tahun terakhir itu. Sekarang ya, misalnya Anies Baswedan. Ya. Kemudian Gubernur Lampung juga sama, harus memenuhi RPJPD, target-target RPJPD Provinsi Lampung di masa akhir 5 tahun terakhir dari RPJPD-nya. Nah itulah contoh yang dimaksud di sini ya. Dijabarkan pada visi misi program kepala daerah, kemudian menjadi pedoman penyusunan RPJMD-nya. Ya. Nah seharusnya ketentuan-ketentuan begini itu Anda bisa kritisi bahwa ini harusnya diperhatikan oleh KPU dari masing-masing mau nasional maupun daerah. Waktu mereka meraih isu ada pemaparan visi misi bisa dicek ya. Akan menjawab visi misinya daerah tidak. Kalau tidak sebenarnya bisa kita lakukan diskualifikasi. Kalaupun nanti dia terpilih akan ngaco ya, karena tidak sama dengan visi misinya, tidak selaras dengan visi misinya daerah ya. Jadi kalau dia terpilih jadi kepala daerah malah kemungkinan visi misi daerah tidak akan tercapai kan, gitu loh. Intinya adalah ke sana. Itu maksud saya untuk menjelaskan kepada Anda maksudnya ini. Ya. Garis-garis rombongan kereta ke kanan ini ya. Bagaimana hal ini harus dicermati begitu ya secara hukum perencanaan. Ya. Dan ada kaitannya ke sana. Nah ini baru 2 undang-undang loh, Undang-Undang SPPN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Ya. Nah, kalau kemudian ditanya tadi di mana penataan ruang, ya nggak bisa jawab tuh ini di mana, nggak ada ya dalam konteks itu ya. Ini sebelum PP 8 2008 ya. Karena begitu PP 8 2008 tahunnya juga Anda bisa lihat. Ini sesudah Undang-Undang Penataan Ruang ada. Jadi dia dibikinnya menyesuaikan dengan Undang-Undang Penataan Ruang. Maka berubah ya. Nah, di sini intinya ya. Bahwa RT/RW penataan ruang itu harus sebagai acuan atau pedoman. Ya. Jadi sesudah PP 8 2008. Ya. Nah kemudian 2010 ada Permendagri 54. Nah itu sama. Ya. Bahkan di sana disebutkan perencanaan daerah itu apa? Perencanaan pembangunan daerah
adalah integrasi antara rencana RT/RW dengan rencana pembangunan, program pembangunan. Jadi itu intinya ya di dalam konteks itu untuk Anda ketahui bersama kenapa tiba-tiba ini ada nongkrong nih ya, RT/RW di sini, RT/RWN ya. Harus masuk ke RPJM, harus masuk ke Renstra dan tidak bertentangan antara RT/RWN dengan RPJM. Nah itu ya, yang daerah juga sama. Antara RT/RWP dengan atau KAP atau kota harus sama dengan RPJP daerah. Karena cuma satu visi. Jadi kalau visinya sudah ada di RPJP, ini nggak boleh bikin visi sendiri, rencana tata ruang. Langsung tujuan penataan ruang apa, gitu ya. Nah di sini kalau sudah belum ada RPJP-nya belum dibentuk, kemudian kita sudah menyusun RT/RW, maka RT/RW ini mengandung juga visi misi daerah. Nah itu intinya, sehingga RPJPD-nya yang akan quote saja ya, menyalin saja jadi dari visi misinya kabupaten, kota atau provinsi. Karena tidak boleh ada satu daerah punya dua visi misi yang berbeda. Nah itu sama tahu sekarang dengan Jokowi misalnya ya. Nah kabinetnya ya nggak boleh bikin masing-masing visi misi kementerian dan sebagainya. Padahal dulu dibuat gitu loh. Intinya adalah ke sana. Nah sekarang cuma satu visi misi presiden, dia bilang kan begitu. Nggak ada visi misi menteri ya. Dan yang lain-lain. Nah itulah ya, maka berubah semua. Tadi yang namanya Renstra, KL dan sebagainya tadi nggak ada lagi visi misi. Ya. Visi misinya adalah visi misi presiden. Kalau Anda buka yang lama-lama ada ya. Visi misinya Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya ada punya ya. Lalu pilar-pilarnya apa saja, program utamanya apa dan sebagainya keluar dari situ ya. Nah sekarang tidak. Nah, oleh karena itu Anda bisa lihat di sini, sekarang ada 3 undang-undang di sini. Tadi Undang-Undang 25, ini 17/2003 yang konteks. Jadi garis-garis ini ada maknanya. Jadi Undang-Undang 17 itu mulai dari RKP ke sana, ke kanan. Dari Undang-Undang 25 mulai dari RPJP sampai RKP. Nah itu ya, jadi ada yang bertampalan di sini ya. Lalu Undang-Undang Penataan Ruang mulai dari RPJP sampai RPJM saja, tidak sampai ke RKP. Jadi karena isinya adalah program saja, ya. Policy saja, ya. Policy dan program. Nah itu ada di Renstra, ada di RPJM, ada di RPJMN. Andi permisi Pak, boleh izin memotong? Ya. Kalau terkait RPJM desa itu tadi seperti yang ada salah satu teman kita bahas itu gimana ya Pak ya? Ya desa sebagai entitas karena dia adalah seperti daerah yang otonom, maka dia boleh menyusun RPJM desa. Makanya desa juga, kepala desa punya Renstra juga. Nah itu intinya ya. Nah dalam skala ini ya harus merefer pada yang kabupatennya tentunya ya, tapi sesuai dengan tadi bahwa dia hanya memperhatikan saja yang level kabupaten karena kan beda toh, desanya resourcesnya terbatas, hanya beberapa saja ya. Oleh karena itulah ada dana desa ya supaya tidak ngerecokin ke atas ya, karena apa? Itu membuat skeptisisme ya dari desa. Saya disuruh musrenbang dan sebagainya, ngusulkan semua, tapi nggak ada satupun yang disetujui toh, di atas ya. Jadi hilang tiap tahun saya nggak dapat apa-apa. Ya. Makanya kemudian muncul dana desa itu untuk apa? Untuk menerapkan asas ya subsidiaritas ya. Penentuan di level terendah yang memungkinkan. Jadi kalau hanya untuk eksternal tidak menimbulkan eksternalitas antar desa, tetapkan sendiri di desa gitu ya intinya ya. Anda mau bangun apa hanya untuk desanya sendiri, tidak melintas desa lain, maka silahkan pakai dana desa. Jadi dana desa itu sebenarnya adalah untuk meredam ya, tadi ketidakpastian dari usulan-usulan desa ke atas itu yang kemudian akan kalah dia antara misalnya dalam naik ke kecamatan saja belum tentu lolos usulan desa itu ya. Karena dikalahkan oleh kepentingan desa lain yang lebih penting menurut kecamatan kan begitu. Nanti naik lagi ke kabupaten
makin hilang lagi gitu ya. Yang masih menang di kecamatan kalah sama kecamatan lainnya. Nah, itu intinya ya, sehingga protes akhirnya masyarakat desa itu disuruh musrenbang desa, ya sudah yang tahun lalu aja lah, nggak usah kita rapat-rapat lagi, ngapain, nggak ada satupun yang disetujui, dibiayai gitu ya. Intinya adalah ke sana ya. Nah, itulah makanya persoalan-persoalan ini yang kemudian diselesaikan dengan tadi ya, munculnya dana desa, munculnya dana kelurahan lagi ada sekarang ya untuk di perkotaan. Jadi bukan hanya dana desa saja, tapi dana kelurahan. Nah, itu adalah berangkat dari tadi ya, antara apa namanya, bagaimana renstra kades, ya, renstra desa itu harus dibuat. Saya nggak tahu kalau malah ada RPJM desa, nggak ada kayaknya. Mungkin maksudnya renstra itu ya, Renstra kepala ada desa itu. ya. Iya, renstra. Karena dianggapnya dia sebagai apa, kayak ini perangkat daerah levelnya. Kecamatan juga sama. Kecamatan itu sekarang bukan wilayah, tapi adalah perangkat daerah. Harus bikin itu ya, renstra dan renja ini. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kalau dia entitas betul ada, itu adalah dianggapnya sebagai entitas otonom ya, di dalam konteks itu. Jadi daerah begitu ya, daerah desa tanda kutip gitu, daerah konteksnya. Berarti Kalau memang ada ya, karena setahu saya tidak ada gitu. Adanya renstra desa. Ya, mungkin berarti sekalian koreksi ya Pak ya tadi. Ya, ya betul. Terima kasih Pak Andi. Nah, kemudian satu lagi mungkin yang perlu saya sampaikan sebelum waktu habis ini yang tadi tidak banyak singgung oleh para presenter dan para discussant gitu ya, pengendalian pelaksanaan rencana. Jadi ini ada di penjelasan umum Undang-Undang 25 2004. Ya. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana. Nah, sudah betul intinya penjelasannya. Tapi tadi salah di batang tubuh aturannya. Selanjutnya, Menteri Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Nah, ini kan aneh toh, gimana dia bisa melakukan koreksi di atas itu kalau tidak yang berikutnya ini dulu, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan. Harusnya ini dulu ya, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan, bisa melakukan evaluasi, baru menyusun kegiatan-kegiatan koreksi ya, dan penyesuaian selama kegiatan tadi. Nah, itu maksud saya tadi ya, kenapa ada saya tulis diskusi tadi yang saya merah-merah itu. Nah, mungkin itu saja Pak, waktunya habis, jadi mudah-mudahan ada beberapa tambahan saya yang bisa diterima ya oleh para mahasiswa ini untuk lebih fokuskan pada apa yang kita maksud dengan spatial planning. Substansinya adalah seperti tadi ya, dari mulai RPJP dan jangan terjebak kita tadi lebih banyak ke RAPBD, RAPBN gitu ya, intinya hanya yang budget planningnya aja ya, tapi harus ke program development planningnya, yaitu terkait ya. Bahkan tadi saya tambahkan langsung dikaitkan dengan spatial planningnya ya, RT RW dan sebagainya. Itu satu kesatuan lah gitu ya. Sama sekarang kita mengintegrasikan tata ruang laut, udara dan darat itu jadi satu lah gitu. RT RW paket sekarang Pak. Satu paket. Baik, silahkan Pak Abdul, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Andi Utomo terkait penjelasan spatial planning yang tadi kita sudah simak bersama ya teman-teman. Jadi untuk kelompok presenter nanti jangan lupa menyertakan penjelasan Pak Andi tadi terkait dengan rencana-rencana pembangunan ya, mulai dari RPJP sampai dengan ya termasuk juga RPJM ya, baik nasional maupun daerah, dan terakhir ada rencana kerja. Nanti rekamannya akan saya upload dan silakan disimak lagi untuk melengkapi resume kalian. Nah, ini
langsung jadi kepala 2 ya partisipannya, agak ajaib juga. Eee, Mungkin Pak Andi untuk pertemuan ini, silakan kalau Pak Andi ingin, apa namanya, ada urusan lain gitu, saya habis ini akan absen saja gitu. Sekali Ya, lagi ya, terima baik. kasih untuk ini Bapak. Ya, saya pamit ya. Terima kasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Berarti Pak, puasa. selamat lebaran Pak. Ya, selamat Waalaikumsalam lebaran. Maaf lahir warahmatullahi. batin. Sama-sama Pak, dari kami juga. Oke teman-teman yang di sini sebelum kita